Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati Pemalang. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang popularitas dari artis-artis Indonesia atau artis-artis seluruh dunia. Banyak ketika meninggal yang tragis atau ya banyak yang tidak semestinya gitu. Kita akan cari tahu bagaimana kok bisa banyak yang seperti itu, kemudian hidupnya di sana itu menurut pandangan jin bagaimana, apakah tenang, apakah sepopuler di dunia itu. Kita simak saja dengan mediator Mas Muhyiddin. Kita akan tarik yang mengetahui tentang hal itu. Siap Mas Muh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jin yang mengetahui tentang yang Allah. Bisa bahasa ini dengan jelasnya Allah. Kita sholat aku Allah. Jika ada yang dikasih bohong. Selamat malam. Sore. Sore. Iya. Anda dari golongan apa ini? Saya jin. Anda jin. Ya. Jin dari mana asalnya? Dari negeri Eropa. Dari negeri Eropa. Berarti tahu kondisi artis-artis itu yang di Eropa itu. Tahu. Nah itu kenapa setiap popularitas itu naik, kemudian tidak lama terobsesi, entah itu narkoba, entah itu mencari ketenangan lewat ya alkohol atau yang menghubungkan ketenangan pada pikirannya, itu bagaimana? Ya, karena mencari rezeki tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan, Itu bebas. Tidak ada kenyamanan meskipun harta banyak. Pengen apa itu keturutan. Cuman dalam hati itu nggak ada kenyamanan. Akhirnya melampiaskan karena ketidaktahuan. Mencarilah itu di mana ketenangan dengan adanya mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, berzina, semua. Ketenangan yang dicari, ketenangan yang maksiat, yang akhirnya merugikan diri sendiri. Bahkan sampai mati pun dia tidak akan menemukan ketenangan karena dia udah dikasih rezeki, dikasih popularitas, tapi tidak ada pegangan. Lah kan tetap ada yang menjerumuskan atau mengarahkan agar para artis itu biar terjerumus, biar mengkonsumsi obat-obatan, biar mengkonsumsi narkoba, kemudian alkohol atau kemaksiatan yang lainnya. Ya, karena dia tidak ada pegangan. Iya, tidak ada pegangan landasan agama. Ya, Kalau siapa yang menjerumuskan itu? ya sebangsa jin.
bangsa bangsa jin, iblis. iblis. Iya, mudah masuk, apalagi orang gelap dengan ketenaran dunia Iya, yang akhirnya mencari-cari, mm-mm. mencari di mana itu ketenangan. Iya, Kita sudah punya uang banyak, tapi hati tidak tenang. Masuklah iblis, kamu tenangnya di sini, terus menghasut, iya, sampai ke mencari di dalam kemaksiatan yang semakin menjerumuskan, semakin gelap. iya. Ada orang-orang itu. Lah, dari para artis itu atau para aktor atau popularitas itu di sana itu bagaimana keadaannya kalau menurut Anda? Ya jadi budak, Jadi budak. kasihan. Di dunia mereka bisa foya-foya, Iya. di sana dijadikan budak. Jadi budak siapa? Secara tidak langsung dia bersekutu. Iya. Banyak golong-golong yang menyembah setan, banyak. Makanya banyak yang meninggalnya tragis. Ada yang bunuh diri. Overdosis. Karena salah satunya juga dari bangsa iblis atau jin yang menyusup untuk mengarahkan agar terjerumus ke kemaksiatan, kegelapan itu ya. Seperti Anda tahu tentang artis yang namanya Kandi lagi lah. Nanti jadi konspirasi lagi juga. Nah, berarti kan tidak semestinya, tidak semua popularitas di dunia ini itu menjadikan populer atau menjadikan kebahagiaan di atas sana juga ya. Nah, Anda ini berbentuk apa, wujudnya seperti apa, jin yang seperti apa ini? Saya seperti siluman. Seperti siluman. Ya, Itu berapa tahun? Berubah. Itu berapa tahun? Saya dari zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Zamannya siapa dulu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tahu tentang isi sini semuanya. Jutaan ya. Berarti tahu tentang Sulaiman juga berarti. Sulaiman. Ya, kalau masih di dunia saya nggak bisa kayak gini, sudah terikat. Berarti beliau sekarang Ya nunggu tugasnya nanti. Ya udah. Itu saja. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi. Kita mau diajak ngobrol. Nah, ini saya tawarkan, apakah Anda mau masuk Islam atau tidak? Nanti tak kasih tahu bagaimana perubahan jin yang sudah masuk Islam itu, bagaimana, seperti wujudnya seperti apa. Coba dilihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yang indah. Alam yang indah. Bagaimana, berminat? Yeah. Ya, saya tidak memaksa ya ini ya, berarti ya atas kehendak Anda sendiri. Ikuti kata-kata saya. Punya pasukan enggak? Saya sendiri. Anda sendiri? Ya, sekalian yang ada di jasadnya. Jika ada yang belum Muslim atau Islam, terus kemudian ada yang menyusup, semuanya diajak Islam. Yang mau, semua diajak. Kemudian ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah.
Allah semua Allah. Terima kasih. Nah, Anda ini mau kembali ke asalnya sana atau mau ke barat sana atau mau kemana? Ini saya tawarkan mau menempati di mana. Kalau di sini boleh. Oh, wah, di sini ini janganlah nanti ada yang mengarahkan di sana ya, mengarahkan di sana ya, nanti ada yang mengarahkan salam, kemudian efek mediatoran, semua di bawah, yang ada di saya, yang ada di mediatornya semua di bawah diangkat. Salam dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Begitu isi dari percakapan antara jin yang ada di mediator itu tadi. Wah, katanya ya, itu kan dari pandangan jin, kebenarannya kan belum tentu ya. Jadi jangan dipercaya 100% mediumisasi seperti ini, karena jin penuh dengan tipu dayanya, penuh dengan arahan atau menjerumuskan, tetap juga menjerumuskan juga kadang-kala gitu. Jadi ini dari saya, meskipun kita di dunia ini terkenal atau populer, hampir seluruh dunia pun tahu misalkan itu, tapi dalam keadaan itu justru tidak ada ketenangan dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dalam hatinya, merasa tidak bebas, seperti dikurung, tidak ada kebebasan dalam dirinya itu. Di dunia sudah walaupun terkenal, tapi di dalam hatinya tidak bebas, tidak bahagia, apalagi nanti di sananya kita tidak tahu. Jadi kan kesimpulannya kan jangan mengikuti nafsu untuk menjadi kita sebagai orang yang dikagumi atau menjadi orang mudah dikenal orang. Itu kan salah satunya kan dari nafsu kita, atau nafsu kan tetap ada dalam tubuh kita, dari hati kita. Kita keburukan, siapa yang menyusup? Yang menyusup bangsa jin atau bangsa iblis itu yang mengarahkan kita agar kita menjadi angkuh, agar kita menjadi tinggi, agar kita menjadi keras kepala, menjadi ego kita, nafsu kita menjadi memuncak. Ketika kita sudah di dunia ini misalkan sudah terkenal, sudah populer, punya banyak uang, kita pasti bisa membeli apa saja, karena hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang akan pekerjaan atau sesuatu hal yang memberatkan kita, kan pasti kita mungkin mengarahkannya obat, bisa jadi narkoba, bisa jadi kemaksiatan yang lainnya itu. Lantas biar meskipun kita terkenal atau populer, biar kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita kan tetap harus punya sandaran hidup, sandaran agama, punya guru, punya kepercayaan, punya pegangan. Atau salah satunya itu ya, untuk ringannya kan kita harus selalu mengingat Allah di dalam hati kita di setiap harinya, dengan cara zikirullah, selalu mengingat Allah dalam waktu bekerja atau sedang mencuci atau sedang kegiatan masak atau sedang kegiatan apapun, kita selalu sebisa mungkin kita berzikir, mengingat Allah. Jadi kita selalu dilindungi para malaikat, karena kan kita selalu menyebut nama Allah. Jadi kita selalu dilindungi
para malaikatnya, dilindungi oleh Allah. Teorinya gini ya, seperti hamba, misalnya hamba kan eh, sedang mengingat Allah ya, sedang mengingat Allah, terus di hati kita kan Allah atau zikir apa ya, pasti kan ketika mungkin ada jin atau iblis yang mau masuk kan, karena kita selalu mengingat Allah, jadi kan Allah tahu ya, oh itu hamba saya sedang mengingat saya harus menjaga hamba saya biar tidak iblis atau jin yang masuk ke dalam hamba itu. Jadi kan tetap mengingat itu mudah, cara mudah kita kan mengingat saja gitu, mengingat Allah, berzikir dalam situasi apapun itu. Yang kedua kan tetap punya guru, punya pegangan, biar tersambung yang bersanad, biar tidak keliru, biar tidak salah arah, ya tetap kita harus mencari guru yang tepat secara rohani dan secara jasmani. Nah, itu saja dari saya. Jika ada kata yang salah, jika ada kata yang kurang pas, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu.